Publik dihebohkan dengan fenomena salah seorang yang diduga bisa menggandakan uang. Ya, beberapa dari Anda mungkin tertawa dan terheran-heran akan peristiwa itu. Tapi kalau dipikir-pikir, siapa sih yang nggak ingin kalau rezekinya bertambah, bahkan bukan hanya digandakan tapi juga berlimpah. Ya, memang banyak orang punya pengharapan untuk mendapatkan uang yang lebih cepat. Mereka bekerja lebih keras, mereka mencari berbagai macam cara yang bahkan terkadang cara yang tidak masuk logika pun tetap dilakukan. Padahal banyak juga yang berpendapat bahwa setiap orang itu sudah ada takaran rezekinya masing-masing. Katanya nggak perlu mengejar rezeki, karena sama seperti umur, katanya rezeki itu sudah diatur dari Sang Pencipta. Nah, jadi yang benar yang mana? Apakah benar bahwa rezeki itu bisa digandakan? Dan kalau iya, bagaimana cara yang seharusnya? Inilah I'm Possible dengan episode menggandakan rezeki. Dari impossible jadi I'm Possible. Dan saya sudah mengundang seorang pakar, dikenal dengan bukunya yang mega bestseller 7 Keajaiban Rezeki. Inilah Pak Ipo Santosa. Halo, selamat malam Pak Ipo. Pak Ipo, tema kita menggandakan rezeki. Langsung aja saya pengen bertanya, rezeki itu apakah bisa digandakan? Oh bisa, prinsipnya bisa. Ya, cuma ada caranya, ada syaratnya. Dan memang rezeki bukan sekedar uang dah. Iya. Jadi kalau kita ngomong menggandakan uang, nah itu babnya udah berbeda. Ya. Tapi kalau menggandakan rezeki itu semua bisa, ya. Miss Mary Iya. bisa, saya bisa, teman-teman di sini juga bisa. Oke, berarti satu hal yang saya ambil dari yang ajaran singkat Mas Ipo tadi adalah rezeki itu bukan hanya sekedar uang. Ya. Bisa juga kesehatan mungkin? Bisa Kesehatan juga- jelas, keluarga jelas, ya, teman-teman juga gitu ya. Tapi peluang juga iya, ya. Oke. Mungkin kita nggak dapat uang, tapi kita dipertemukan dengan peluang. Dari peluang itu kita cetak uangnya berkali-kali. Wow, bukan Nah, hanya digandakan 2 kali iya, lipat ya, tapi jadi- bahkan berkali-kali lipat. Jadi dengan adanya peluang itu gitu ya, akhirnya kita bisa menghasilkan gitu ya. Nah, peluang ini kan mungkin rentetannya jadi teman ya, keluarga Iya. gitu ya, hubungan baik gitu ya. Jadi memang dimensi rezeki itu sangat-sangat luas. Baik. Nah, tapi kalau ada yang bilang bahwa rezeki itu tidak pasti. Hmm. Ada juga yang bilang rezeki itu sudah pasti, sudah digariskan. Jadi sebenarnya yang mana nih? Rezeki itu pasti atau tidak pasti? Ada yang namanya rezeki, dia bentuknya lebih luas gitu ya. Ada yang namanya kepemilikan, ya. Ada lagi yang namanya itu harta, ada lagi yang namanya itu uang. Jadi uang itu paling sedikit yang sebenarnya. Ya, yang paling luas itu adalah rezeki. Oke. Nah, ada lagi yang namanya kepemilikan. Contoh kita punya mobil tapi kita nggak pernah pakai, itu bermasalah ya. Jadi memang kita miliki tapi sebenarnya bukan rezeki juga. Karena kita tidak bisa menikmati, Iya. gitu ya. Atau mungkin kita punya makanan enak, Iya. ya, kita nggak bisa menikmati karena sakit misalnya. Itu Iya. juga mungkin bukan rezeki juga gitu. Ya. Oke, jadi apa definisi rezeki yang Nah, sebenarnya? jadi rezeki itu apa yang bisa kita nikmati. Apa yang bisa kita nikmati? Jadi walaupun bentuknya luas ya, tapi bisa jadi mengecil. Hmm. Tergantung apa yang bisa kita nikmati gitu. Jadi mungkin kita ya, mungkin orang biasa-biasa saja, tapi kita tinggal ya di tempat saudara, rumah saudara itu bagus, berarti itu rezeki kita udah. Walaupun bukan kepemilikan kita. Yang nyicil saudara kita. Kita Oke. tinggal aja di sana gitu. Itu jadi rezekinya kita gitu Iya. ya. Nah, kembali pada pertanyaan Miss Mary, rezeki itu pasti atau tidak pasti? Iya. Ya. Jadi ada 2 dimensi, ada yang pasti, ada yang nggak pasti. Jadi kalau ngomong ada, pasti ada. Ya, jadi kalau ngomong existence ya, keberadaan ada ya pasti ada. Jangankan kita gitu ya, yang pernah sekolah, pernah kuliah gitu ya. Ibaratnya cacing saja, ular saja dijamin rezekinya. Koruptor saja dijamin rezekinya. Apalagi kita yang mudah-mudahan orang baik-baik. Oke? Koruptor juga rezekinya Oh dijamin? iya, cuma kan rezekinya jadinya tidak halal, tidak berkah gitu ya. Oke. Jadi semua orang selagi dia hidup pasti rezekinya dijamin. Iya. Apakah itu orang, apakah ya makhluk yang lain gitu ya, seperti binatang gitu. Jadi kalau ngomong pasti ya pasti. Cuma ada lagi memang unsur-unsur yang tidak pasti. Contoh, berapa? Iya. Ya. Berapanya, kapannya, di mananya, melalui apanya. Oke? Nah, itu tidak pasti semuanya. Nah, dengan adanya ketidakpastian ini bikin kita sungguh-sungguh usaha. Kita akhirnya berlomba-lomba dengan doa, dengan usaha, dengan amal dan macam-macam semuanya. Iya, jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa tapi saya udah berusaha tapi kok nasibnya segini-gini aja. Nah itu gimana? Apakah benar-benar nasib atau Gini, memang ada yang salah? ini kayaknya ada wajah-wajahnya ada di sini sebagian gitu ya. Iya. Udah capek-capek ikhtiar dapatnya segitu. Jadi mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan teman-teman yang profesinya kuli gitu ya, tukang beca dan macam-macam semuanya.
mereka juga usaha mungkin lebih keras pada kita. Ya. Tapi kalau kita ngomong nominal rupiah, mungkin tidak seberapa. Ya. Jadi memang bukan sekedar kerja keras saja, ada aturan-aturan yang mesti kita ikuti, ada polanya ternyata. Bagaimana rezeki itu bisa banyak, bisa berterusan, itu ada semuanya. Bagaimana cara kita mengatasi ketidakpastian ini. Ya. Jadi istilahnya itu uncertainty. Ya. Jadi tidak pasti itu bagus sebenarnya. Ya, ini ada penelitiannya gitu ya. Jadi kalau tidak pasti itu memang kadang-kadang bikin kita stres. Gitu. Oke. Tapi dengan stres ini akhirnya kita bergerak. Kalau aku nggak usaha nggak dapat nih. Ya, jadi stres itu dalam takaran tertentu bagus. Malah kalau manusia itu terlampau santai malah nggak bagus, potensinya nggak keluar. Makanya manusia kalau dia diam saja di rumah, diam saja di kamar, malah jadinya sakit. Jadi fitrahnya manusia itu memang bergerak, bekerja. Nabi Sulaiman, ya Raja Salomo itu manusia terkaya di muka bumi, tiada tanding, tiada banding. Tapi dia tetap diperintahkan untuk bekerja, menggerakkan tangannya, menggerakkan badannya. Ya, karena itulah fitrahnya manusia. Kita juga semua tahu bagaimana Nabi Adam di surga udah aman, tenang, semuanya tercukupi gitu ya. Tapi bukan itu tujuan penciptaan manusia. Ya, tujuan penciptaan manusia memang dia terjun, turun, berjuang. Ibaratnya kapal ya, kalau berada di tepi dermaga gitu ya, ya aman-aman saja, baik-baik saja. Tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Memang harus tiar ya, bertemu dengan ombak, badai dan macam-macam semuanya. Nah, itulah rezeki. Jadi memang ada ketidakpastian dan menurut penelitian ini bahwa ketidakpastian itu kadang-kadang memicu dan memacu stres, tapi sebenarnya itu ada baiknya juga. Bikin kita akhirnya berdoa sungguh-sungguh. Coba bayangkan teman-teman misalnya dijamin rezekinya 10 juta sebulan. Ngapain lagi berdoa coba? Ya kan? Udah pasti. Atau 100 juta sebulan atau 1 miliar sebulan. Yo, ngapain pakai doa? 1 miliar sebulan udah cukup. Oke? Tapi karena tidak pasti ini kita doanya sungguh-sungguh sampai nangis-nangis. Betul? Apalagi tagihan datang gitu ya. Nah, kita kan orang Indonesia paling takut dengan tagihan ya. Karena badai pasti berlalu, cicilan belum tentu ya. Nah, ini itu bisa jadi quote hari ini ya, badai pasti berlalu tapi cicilan belum tentu. Belum tentu ya. Bisa 10 tahun ya. Bisa 10 tahun Bisa 10 tahun ya. Itu pun juga kalau disiplin nyicil. Itu pun kalau disiplin, lu lagi nunggak-nunggaknya gitu ya. Nah, solusinya apa dari ketidakpastian ini? Jadi memang harus ada yang namanya tuh berserah diri. Ya, istilahnya itu tawakal. Dengan gini akhirnya nggak stres-stres banget. Karena stres ini rentetannya bisa panjang. Ya, stroke juga bisa, terkapar juga bisa, berantem sama keluarga juga bisa. Oke? Atau minimal ya diem aja gitu ya, nggak ngapa-ngapain karena udah stres banget gitu ya. Tapi berserah diri bukan berarti pasrah ya. Bukan. Ini jadi, berbeda ya. Setelah ikhtiarnya disempurnakan ya. Jadi sudah usaha, nyebar brosur, nelfon klien gitu ya, dapatnya segitu. Nah, itulah namanya berserah diri, namanya tawakal. Kalau orang tidak punya konsep tawakal ini, makanya kita lihat di beberapa negara ya, itu banyak begitu stres akhirnya gampang bunuh diri. Betul. Ya, mungkin di forum ini saya tidak usah sebutkan namanya ya, tapi itu memang beneran terjadi. Karena mereka tidak punya konsep yang namanya berserah diri, tidak punya konsep yang namanya tawakal tadi. Nah, kita bersyukur orang Indonesia punya konsep ini. Ya, jadi seberat-beratnya masalah kita masih ada pintunya ke sini, pintu selamatnya ke sini. Jadi berserah diri itu bagus, diperlukan, tawakal itu perlu. Gitu. Oke, menarik. Ada beberapa poin penting. Jadi pertama, kita diingatkan kembali secara garis besar bahwa rezeki itu bisa digandakan, bahkan diperbanyak bisa. Tapi kita juga jangan mengkotak-kotakan rezeki itu bukan hanya sekedar uang, karena uang itu hanya bagian terbawah dari rezeki. Dan satu hal yang saya suka dari apa yang Pak Ipo sampaikan, bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang bisa kita nikmati. Ya. Jadi walaupun bentuknya itu makanan yang sederhana, tapi kalau kita bisa menikmati itu sebenarnya rezeki kita. Dan rezeki itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak pasti, tapi justru dengan ketidakpastiannya membuat manusia bisa bertumbuh, berusaha, walaupun kadang-kadang stres, tapi itu justru malah membuat kita lebih kreatif ya. Nah, sekarang pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu saya yakin. Kalau gitu ada nggak sih cara-cara bagaimana kita bisa mengundang rezeki? Nah, tapi jangan dijawab dulu Pak Ipo. Kita akan bahas setelah yang satu ini, dari impossible jadi impossible. Ada jenis orang yang tiap kali makan siang hobinya ngeluh. Ngomongin atasannya, ngomongin perusahaannya, tapi 10 tahun kerja di sana juga gitu.